Itu sangat kuat. Ayah Mai lalu masuk ke kamar Mai dan membandingkan bekas gigitan tersebut dengan gigi Mai. Namun tiba-tiba, Mai terbangun dan ketakutan melihat ayahnya. Keesokan harinya, ayah Mai memanggil seorang pendeta dan menyerahkan boneka tersebut. Boneka itu dibawa ke kuil dan para pendeta mulai membacakan doa. Setelah ritual selesai, ayah Mai meminta agar boneka itu dibakar. Ia merasa sangat lega melihat boneka tersebut hangus terbakar. Ia merekam kejadian itu dan memperlihatkannya kepada Yoshi yang masih dirawat di rumah sakit. Pasangan itu pun mulai tersenyum lega, mengira semua masalah telah berakhir. Namun tanpa mereka sadari, boneka itu sebenarnya masih ada. Seorang pendeta mengetahui bahwa boneka tersebut memiliki nilai jual yang sangat mahal. Secara diam-diam, ia kemudian mengambil dan menyimpan boneka itu, lalu menukar dengan boneka yang lainnya. Pendeta ini melihat ada rambut yang keluar dari bungkusan boneka yang hendak dijualnya. Saat menyentuh rambut itu, pendeta tersebut merasakan ada sesuatu di dalam mulutnya. Ternyata, rambut boneka itu telah masuk ke mulutnya hingga membuatnya jatuh pingsan. Ia pun kemudian terjatuh dari tangga dan segera dilarikan ke rumah sakit. Ayah Mai, yang bekerja di rumah sakit tersebut, sangat terkejut ketika melihat boneka yang sebelumnya ia yakini telah dibakar ternyata masih ada. Para biksu akhirnya terpaksa mengakui bahwa mereka tidak benar-benar membakar boneka itu karena menduga boneka tersebut memiliki nilai jual yang tinggi. Ayah Mai kemudian mengambil boneka itu dan mengikatnya di sebuah kursi rumah sakit. Ia menelepon seorang pendeta kenalannya agar datang ke rumah sakit. Namun, saat ayah Mai sedang menelepon, seorang perawat membuka ikatan boneka tersebut karena merasa tertarik. Ayah Mai pun terkejut mendapati boneka itu telah terlepas dari ikatannya. Ia mendengar suara benda dari dalam boneka. Mereka mengguncang boneka tersebut dan betapa terkejutnya mereka ketika sebuah gigi anak keluar dari dalam boneka. Karena penasaran, ayah Mai melakukan CT scan pada boneka itu. Hasilnya membuatnya terpukul. Di dalam boneka tersebut terdapat tulang dan kerangka yang menyerupai kerangka manusia. Sementara itu, Yoshi telah menyelesaikan perawatannya dan diperbolehkan pulang. Ia mencari suaminya dan mendapati suaminya sedang melakukan CT scan pada boneka tersebut. Yoshi langsung marah karena boneka itu ternyata masih ada. Ia pun memanggil polisi dan meminta agar boneka tersebut diamankan. Polisi datang ke rumah sakit dan mengambil boneka itu. Tak lama kemudian, pendeta yang sebelumnya ditelepon Yoshi juga tiba dan ingin melihat boneka tersebut. Namun polisi melarangnya. Boneka itu diletakkan di kursi depan mobil polisi. Yoshi dan suaminya pun mengira bahwa masalah mereka telah selesai. Namun di tengah perjalanan, polisi tersebut terkejut karena boneka yang diletakkannya di kursi depan tiba-tiba menghilang. Seketika, ia melihat seorang anak kecil berdiri di depan mobilnya. Polisi itu langsung mengerem mendadak, tetapi tidak ada siapapun di sana. Saat ia melihat ke bawah mobil, ia mendapati sosok anak kecil berada di bawahnya. Sementara itu, Yoshi dan suaminya melihat polisi yang membawa boneka tadi menangis histeris. Polisi tersebut mengira ia telah menabrak seorang anak kecil, padahal yang ia tabrak adalah boneka itu sendiri. Pendeta yang bersama Yoshi segera mengambil boneka tersebut dan menyimpannya di dalam sebuah kotak khusus.